Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook. Untuk pagi ini, tanggal 8 April 2021 di hari Kamis. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, di mana market Amerika mencerna last minute pernyataan dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang menunjukkan komitmennya untuk mengeluarkan kebijakan yang akomodatif untuk mensupport full economic recovery dari ekonomi Amerika tentunya. Dan ini membuat S&P 500 kembali menembus atau menyentuh all time high-nya atau memperbaiki all time high-nya kembali. Dan kalau kita lihat market Amerika sendiri sebenarnya maupun market Eropa bergerak mix atau bergerak tidak searah. Sedikit cukup membingungkan, ada yang merah ada yang hijau. Di Amerika sendiri Nasdaq menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona merah, melemah tipis 9,5 poin atau 0,07% ke 13.689. Sementara Dow Jones justru menguat tipis 0,05% atau 16,02 poin ke 33.446. S&P 500 menguat sedikit lebih besar, yaitu 0,15% atau 6,01 poin ke 4.080. Kalau kita lihat dari market Eropa sendiri, FTSE 100 Index London menjadi satu-satunya yang berada dalam zona hijau dan cukup tebal, positif 0,91% atau 61,8 poin ke 6.885. Sedangkan DAX Frankfurt melemah 0,24% atau 36,3 poin ke 15.176. Sedangkan CAC Prancis melemah 0,01% atau 0,7 poin ke 6.131. Kemudian kalau kita lihat US 10 years bond atau obligasi 10 tahun Amerika mengalami pelemahan 0,003 poin atau 0,18% ke 1,653. Sedangkan US dollar index tampak sedikit melemah juga. Kalau kita lihat pagi ini US dollar index berada dalam posisi 92,406 atau melemah 0,049 poin atau 0,05%. Dan kurs rupiah sendiri pagi ini masih dibuka di kisaran 14.495 per 1 US dolarnya. Jadi kalau kita lihat rupiah masih solid bertahan di bawah 14.500, dan kita berharap dengan melemahnya US dollar index, rupiah akan bisa kembali menguat, kembali ke bawah 14.400 kalau bisa. Tetapi ada yang kurang baik bagi market Indonesia, di mana TLKM NYSE atau saham PT Telkom Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau diperdagangkan di Bursa Amerika mengalami penurunan cukup dalam 0,93% atau 0,22 poin ke 23,43 atau kalau dirupiahkan adalah 3.400. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau sejenis reksadana yang terdiri dari 31 saham
Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, yang saham-sahamnya bisa Anda googling apa itu EIDO dan saham-sahamnya, mengalami penurunan cukup dalam 0,25 poin atau 1,14% ke 21,66. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi, hari ini oil atau WTI oil atau Western Texas Industries oil atau minyak mengalami kenaikan 0,44 poin atau 0,74% ke 59,77. Emas tampak melemah 0,18% atau 3,2 poin ke 1.741,60 US dollar per troy ounce. Timah melemah 0,23% atau 60 poin ke 25.775. Nikel melemah 102,5 poin atau 0,61% ke 16.630,50. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan April melemah 0,15 poin atau 0,16% ke 94,70. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei melemah 1,78% atau 1,6 poin ke 88,5. Sementara untuk batu bara Rotterdam pelemahannya terjadi lebih dalam. Untuk kontrak bulan April melemah 1,5 poin atau 2,13% ke 68,8. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei melemah 2,12% atau 1,5 poin juga ke 68,8. Kalau kita lihat CPO juga menjadi satu-satunya yang memantul atau merebound dengan cukup baik, yaitu memantul 53 poin atau 1,39% ke 3.845. Sedangkan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.500,50. Lalu kalau kita lihat dengan opening atau pembukaan dari beberapa market Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak melemah 178,79 poin atau 0,6% ke 29.554. Sementara indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul melemah 9,24 poin atau 0,29% ke 3.128,27. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney atau indeks dari negara Australia ini tampak justru menguat tipis sebesar 0,42% saat ini, bertambah atau 45,4 poin ke 6.973,40. Jadi kalau kita lihat di mana market Jepang turun cukup dalam, market Korea turun sedang, sedangkan market Australia justru berada dalam zona hijau yang cukup lumayan. Dan kita lihat kalau posisi pagi ini Dow Jones Index Future adalah 33.350 atau positif 0,07% atau 22 poin. Dan kalau kita lihat dari data-data beberapa perusahaan yang akan membagikan dividen, maka hari ini ada Tebik yang akan membagikan dividen sebesar Rp32 yang akan kumdate tanggal 8 bulan 4 ini. SDRA Rp10 kumdate tanggal 8 bulan 4. Sido muncul Rp18,9 kumdate tanggal 9 bulan 4. BBYB Rp0,23 kumdate tanggal 9 bulan 4. Dan tentu saja ada dua raksasa pertambangan, yaitu PTBA yang akan kumdate sebesar Rp74,69 yang akan kumdate tanggal 13 bulan 4, dan ITMG yang akan membagikan dividen Rp167 dan kumdate tanggal 14 bulan 4. Dan seperti biasanya kami akan memprediksi bagaimana arah IHSG hari ini. Kalau kita lihat dari market Asia yang memerah, dan kalau kita lihat dari bagaimana EIDO tertekan 1,14%, maka kami mengambil posisi hari ini IHSG berada di dalam zona merah
sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.